fikih. $50.000 ya. Kita sebut tadi 50.000 tahun. Iya. Bukan 500.000. 50.000 tahun. Abul Hasan Al-Asy'ari, Salafikah atau Asy'ari? Dan apa benar dia sudah bertobat? Yang kita ketahui dari para ulama bahwa Abul Hasan Al-Asy'ari rahimahullahu taala beliau sudah bertobat dari pemikirannya. Iya. Dan beliau sendiri telah mengarang 2 kitab yang menjelaskan tentang kesalahan pemikirannya dan beliau terangkan akidah ahli sunnah. Kitabnya yang pertama judulnya Al-Ibanah an Usuli Ahli Diyanah, dicetak. Dan kitab yang kedua Maqalat Al-Islamiyyin. Ini jelas menunjukkan akidahnya. Dan beliau sendiri sudah mengumumkan tobatnya. Ya. Naik ke atas mimbar lalu menjelaskan bahwa saya dulu berpemikiran begini dan begini dan begini. Maka pada hari ini saya lepaskan seluruh pemikiran ini seperti saya lepaskan pakaian luar saya ini. Dia lepaskan jubahnya. Nah, rahimahullahu ta'ala. Tapi bersama dengan itu, para a'immah masih menjelaskan kesesatan Abul Hasan yang dahulu. Kenapa? Sebab dia punya banyak pengikut. Masih mengakar sampai sekarang. Iya. Dia tetap dibantah. Abul Hasan Al-Asy'ari dibantah. Tapi beliau sendiri sudah tobat. Kembali kepada sunnah. Ya. Ini menunjukkan bahwa tobat itu tidak cukup hanya sekedar dengan ucapan atau hanya sekedar dengan satu kali menjelaskan. Tidak, kadang harus dibersihkan pemikiran-pemikiran apalagi tersebar di kalangan kaum muslimin. Iya. Wallahul musta'an. Apakah ayat ini khusus untuk orang-orang kafir, musyrikin? Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Ini ayat umum. Iya. Ayatnya berlaku umum. Siapakah Abdul Qadir Al-Arnaud? Salafika dia? Abdul Qadir Al-Arnaud orang Suriah Al-Zahir. Banyak mentahqiq kitab-kitab. Tapi saya mendengar dari sebagian masyayikh menyebutkan ada kalam begitu. Saya tidak ingat pasti sekarang. Nah, adakah ulama salafi di selain Jazirah Arab? Ya, salafiyun banyak. Dan ulamanya ada di selain Jazirah Arab. Ya, ada di India, ada di Pakistan, ulama ahli hadis. Mereka mempunyai karangan-karangan banyak. Ustaz tadi bilang bahwa semua kebenaran disebut dalam bentuk mufrad. Satu, siratal mustaqim, sabilul mu'minin. Bagaimana firman Allah subulus salam? Kenapa kalimat subul jamak tidak mufrad? Di sini kalimat subulus salam bukan jalannya yang banyak. Maksudnya amalan-amalan yang mengarah kepada keselamatan itu banyak. Adapun jalan syariah bermakna jalan secara umum, tariqah syariah, syariatul Islam cuma satu. Dalam syariat kan banyak ketaatan-ketaatan. Iya. Ini yang kadang ditakbir dengan subulus salam. Nah, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Ini juga termasuk dalam ayat. Kami akan tunjuki kepada mereka jalan-jalan kami. Maksudnya pintu-pintu ketaatan. Ditunjukkan kepada mereka. Bukan artinya jalan agama berbilang. Enggak. Agama cuma satu. Dipahami? Iya. Bagaimana hukum orang yang duduk tahiyat akhir dalam salatnya sendiri dan seterusnya adalah orang yang duduk dia pergi, apakah boleh meneruskan salat tanpa sutrah, berdiri mendekat sutrah seperti pakai sutrah, atau berdiri mendekat sutrah seperti perintah pakai sutrah? Nah, asalnya adalah hadits Ibnu Umar
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana yusalli falyadnu ila sutra." Siapa yang salat hendaknya dia mendekat kepada sutra, penghalang. Ini asal dalam masalah. Jadi kalau ada sutra di depannya, kemudian pergi, kalau masih ada kesempatan untuk maju melangkah, maka dia melangkah. Sepanjang langkahnya tidak terlalu banyak. 1 atau 2 langkah. Iya. Kalau terlalu banyak, misalnya dari pertengahan situ, dia melangkah ke depan, itu bukan lagi orang yang salat, orang yang berjalan namanya. Iya kan? Kalau terlalu banyak langkahnya. Tapi kalau 1 atau 2, 3 diperlukan, ya tidak menyibukkan dia dari salat, tidak apa-apa. Ingat, ukurannya tidak menyibukkan dia dari salat. Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis Ibnu Mas'ud yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, "Inna fis salati la syughla." Sungguhnya dalam salat itu kesibukan yang sangat sibuk. Begitu. Nah. Kemudian orang yang salat berjamaah di shaf pertama batal dan pergi ketika dia sedang sujud atau ketika dia istirahat. Apakah makmum di belakang langsung berdiri masuk ke dalam shaf ke depan yang kosong? Enggak, dia tunggu saja. Jangan langsung berdiri. Kalau dia berdiri, bikin gerakan baru nanti. Kan begitu? Bikin gerakan baru. Sudah berdiri, itu gerakan. Jalan, gerakan lagi. Ini banyak. Nah, ini maksadat dalam sholat, tidak boleh. Ya, jadi kalau dia dalam keadaan sujud atau duduk, ditunggu sampai imam berdiri. Setelah berdiri semuanya, ada yang maju melangkah, silahkan. Langkahnya sedikit, tidak apa-apa. Nah, bagaimana kalau berdoa sendiri-sendiri setelah salat 5 waktu? Nah, disyariatkan cara berjamaah maupun sendiri-sendiri. Ya. Doa itu disyariatkan pada seluruh keadaan sepanjang tidak diikat dengan waktu dan tempat. Kalau diikat dengan waktu dan tempat, maka butuh dalil khusus. Dipahami? Asal doa boleh pada semua keadaan sepanjang tidak diikat dengan waktu dan tempat. Kalau diikat dengan waktu dan tempat, butuh dalil khusus. Contoh misalnya, mau masuk WC, kan terikat ya dengan waktu. Ketika mau masuk WC, nah, butuh dalil. Apa dalilnya? Oh, ada ternyata. A'udzu bikalimatillah. Naam. Allahumma inni a'udzu bika minal khubuts wal khaba'ith. Itu doa. Atau bisa baca bismillah. Itu juga doa. Jadi 2 doanya. Iya. Ada dalilnya. Tidak apa-apa. Tapi coba dia doa khusus, doa manjat pohon misalnya. Enggak ada dalilnya. Nah, demikian pula doa setelah sholat. Sekarang dia berdoa setelah sholat, sendiri maupun berjamaah, dia khususkan doa setelah sholat. Apa dalilnya? Ini terikat waktu setiap selesai sholat. Betul dalil khusus. Imam 4 mengatakan tidak ada dalil tentang hal tersebut. Karena itu Ibnu Taimiyah menukil ijma' kesepakatan tentang bid'ahnya hal tersebut. Tidak pernah dikerjakan kalangan para ulama as-salaf. Dipahami ini? Nah, bolehkah bagi seorang salafi menjual atau membeli barang-barang berikut ini, mainan anak-anak, sebagaimana umumnya kami lihat di pasar-pasar. Nggak apa-apa kalau mainan anak-anak yang sifatnya untuk anak-anak perempuan. Ya, kalau mainannya tersebut, yang saya inginkan di sini mainan yang bernyawa ya, yang kelihatan kelihatan kayak bentuk bernyawa begitu. Ini untuk anak-anak kecil nggak apa-apa. Walaupun harusnya lebih dia sederhanakan dan kadang dia upayakan supaya tidak berbentuk serupa persis. Nah, ada izin memang untuk anak kecil, untuk anak perempuan. Tapi kalau mainannya hanya mainan biasa saja, ya mobil-mobilan misalnya, atau kapal atau pesawat, ya perahu, ya tidak ada gambarnya, nggak apa-apa, tidak ada larangan. Ya, wa halallahu al-bai'. Dalilnya umum, Allah menghalalkan jual beli, nggak ada larangan. Pakaian anak-anak atau bayi namun terdapat padanya gambar hewan, manusia dan sejenisnya tapi berupa kartun. Ya kalau gambarnya tidak menyerupai manusia, tidak apa-apa. Tapi kalau menyerupai makhluk hidup, maka harusnya dia tinggalkan dan mencari pakaian yang lain yang tidak ada gambarnya dan berusaha dia menjual pakaian-pakaian yang tidak ada gambar. Nah, barang lain
yang terdapat padanya gambar. Ya, kalau barang hanya sekedar bungkus saja, seperti yang kita uraikan pada pertemuan yang telah lalu. Bagaimana hukum jual beli dengan sistem berikut ini? Si A menitip barang dagangan kepada si B untuk dijualnya dengan harga 10.000. Jika barang tersebut terjual, maka si B menyerahkan hasil penjualan tadi kepada si A dengan nilai 8.000 atas kesepakatan sebelumnya. Bagaimana dengan maksud janganlah seorang menjual barang yang bukan miliknya? Kalau seperti ini bentuk yang disebut di sini, itu dikatakan di dalam istilah fikih bai'ul murabahah. Jual beli saling menguntungkan. Nah, yang seperti ini adalah boleh menurut kesepakatan para ulama. Ada namanya B murabahah, B muzayadah, dan B muwadha'ah. Kalau murabahah seperti itu bentuknya. Dikasih barang ini 10.000, kamu ini barang 8.000, kamu jual 10.000, 2.000-nya kamu ambil. Iya, itu boleh. Dan boleh juga dengan ketentuan ini barang 8.000, modal saya 8.000, tidak apa-apa kamu jual 8.000 saja. Ya, dan kadang kurang, ini barang saya beli 8.000, tapi tidak apa-apa kamu ambil 6.000, sebab sudah terlalu lama misalnya di rumah, saya ingin bersihkan gudang. Ini juga boleh menurut kesepakatan para ulama. Ada sebenarnya yang menukil perselisihan, tapi kayaknya tidak kuat begitu. Bagaimana maksud hadits? Jangan seorang menjual barang yang bukan miliknya. Maksudnya barang yang bukan miliknya itu barang yang belum dia pegang. Iya. Barang yang belum dia pegang. Nah, ada beberapa lafaz sebenarnya dalam masalah ini. Dan saya sendiri Anda bisa merinci sekarang. Sebab agak banyak begitu rinciannya. InsyaAllah dalam masalah jual beli, kalau membaca di tulisan yang ditulis di majalah Nasihat berkaitan dengan dhabit, dasar-dasar di dalam masalah jual beli, akan banyak masalah yang bisa dia pahami. Iya. Apalagi banyak masalah jual beli memang harus diurai dan dirinci. Seperti masalah kredit. Ya, masalah kredit itu dalam bahasa Indonesia kredit maknanya umum, luas begitu. Dalam pengertian fikih Islami ada 5 bentuk. Bisa masuk dalam bentuk kredit secara fikih Islami. Sebagian orang membahas hanya masuk dalam B at-taqsid saja. Ini tidak cukup. Uraian yang kurang dan tidak lengkap. Iya. Kemudian banyak masalah juga butuh diselesaikan, seperti masalah undian, masalah hadiah promosi, kemudian masalah kartu ATM, masalah kartu kredit, masalah multi level marketing, kemudian masalah asuransi. Ya, insyaallah taala mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan dalam menjelaskan hal tersebut. Apa benar Sayyid Qutb bertobat di akhir hayatnya? Wallahu a'lam. Saya enggak tahu. Bagaimana harusnya seorang talibul ilm, seorang talib yang berangkat ke luar negeri untuk talabul ilm? Bolehkah mencari dana ke sebuah instansi, melobi agar dapat dana untuk berangkat selama talabul ilm? Jelas ya ikhwan, seorang itu berusaha untuk menjaga dirinya, apalagi dia penuntut ilmu, dia jaga kehormatannya. Ilmu itu dimuliakan. Siapa yang memuliakan ilmu, maka Allah akan memuliakannya. Walau anna ahlal ilmi sanu la sanahu. Walau 'azzamuhu fin nufusi la 'uzzima. Andai kata orang-orang yang berilmu menjaga ilmunya, maka mereka akan dijaga oleh Allah. Andai kata mereka mengagungkan ilmu dalam dirinya, maka mereka akan diagungkan. Ya. Jelas, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan bukakan untuknya jalan keluar dan diberi rezeki dari arah yang tak disangkanya.
Iya. Maka saya tidak mengatakan terlarang secara mutlak dalam hal ini, cuma dijaga apa-apa yang saya sebut itu tadi. Nah, karena ada sebagian orang bentuknya kelihatan merendahkan diri dengan hal-hal yang seperti itu. Dan ini adalah perkara yang tidak pantas dilakukan oleh orang yang menyandang ilmu syar'i. Iya. Baik, cukup dalam di sini. Insyaallah taala kita lanjutkan antara maghrib dan isya. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Pertama itu tidak dikerjakan oleh para ulama as-salaf. Nah, kemudian ayat-ayat Al-Quran itu bukan untuk dipajang dan dijadikan sebagai hiasan di dinding, tapi untuk ditadabburi. Afala yatadabbaruna Al-Quran? Tidakkah mereka mentadabbur Al-Quran? Dan ayat-ayat itu harus diagungkan sebagaimana umumnya syiar Allah. Dzalika wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Demikianlah bagi siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, sungguhnya itu dari ketakwaan di dalam hati. Iya. Apakah boleh kita tetapkan sifat as-sukut sebagai sifat fi'liyah? Nah, ditetapkan sebagai sifat fi'liyah. Iya. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menjelaskan tentang penetapan sifat as-sukut tersebut. Apakah meminta dana pada jam'iyah ihya turat termasuk permasalahan ijtihadiyah? Kita boleh tawakuf darinya. Nah, ini masalah yang seperti ini para ulama sudah berbicara dan jelas kalamnya. Ya. Maka orang-orang masalahnya jelas. Cuma sebagian orang kadang rancu di dalam masalah. Yang rancu diajari. Kalau masalahnya sendiri jelas masalahnya. Nah, pertama harus dibedakan antara hukum mengambil dana dan hukum bekerja sama. Kalau mengambil dana, sebatas mengambil, dia diberi, dan yang memberi tidak memberi syarat, tidak mengikat, dan yang diberi juga tidak menjadi keok dengan pemberian. Ya, sebab sebagian orang tadinya keras menghantam, ketika diberi, akhirnya keok masuk kotak. Ya. Yang seperti ini tidak diperbolehkan. Ya, jadi Syekh Mukbil mengizinkan mengambil dana dari yayasan-yayasan hizbiyah dengan ketentuan. 1, tanpa syarat. 2, hati kalian jangan condong kepada mereka. Itu syaratnya. Dan tidak ada yang mengharamkan mutlak. Atau mengatakan secara mutlak. Tidak boleh secara mutlak. Itu pendapat gulu. Ya. Syekh Rabi dan Syekh Mukbil tidak seperti itu pendapatnya. Bahkan saya sendiri tanya kepada Syekh rahimahullahu ta'ala dalam masalah ini. Ya, satu kasus kejadian yang terjadi. Dari pihak Ihya Turat. Waktu kami masih di Yaman. Dan kebanyakan asatidz dari Makassar masih di Madinah. Ya. Salah seorang ustadz yang sudah kembali dari Yaman. Masih sendiri waktu itu. Didatangi oleh pimpinan Asia Tenggara untuk Lajnah Ihya-Turat. Nah, kemudian menawari masjid. Katanya yang penting syaratnya kamu salafi. Ya, syaratnya. Ya, sampai berita ke Madinah. Tawaran mereka. Ikhwah kita di Madinah nggak ada setuju. Ya, dikirim pertanyaannya, beritanya ke Yaman. Ya, kemudian saya tanyakan ke Syekh Mukbil. Ya, kalau saya sendiri saya nggak setuju. Saya punya 5 alasan kenapa saya nggak setuju. Saya kemukakan ke Syekh. Saya bilang, Syekh, kejadiannya begini dan begini. Saya cerita kejadiannya. Mereka datang mau memberi dana, katanya syaratnya kamu salafi saja. Saya bilang, Syekh, menurut saya ahsan kita tidak ngambil dari mereka. 1,
mereka itu adalah yayasan hizbiyah. Sebenarnya itu Syekh. Kemudian yang kedua, nanti orang bilang apa ya Syekh kalau kita ngambil dari mereka? Kita sudah tahdir mereka, kemudian kita ngambil juga dari mereka. Iya. Saya sebut 5 alasan. Setelah menyebutkan semuanya, kata Syekh rahimahullah, sepanjang mereka tidak memberi syarat, ambil saja. Iya. Kalau belakangan kamu diberi syarat, maka kata Syekh rahimahullah, tinggalkan mereka. Iya. Masjid sudah jadi milik kalian. Selesai. Iya. Itu jawaban beliau rahimahullah. Dan tentu tahu siapa Syekh Mukbil. Yang suaranya hampir habis mentahdir Ihya-ul-Turat. Dan itu jawabannya tentang masalah mengambil dana. Ya. Nah, dan beliau adalah orang yang mengatakan bahwa Abdurrahman Abdul Khaliq adalah mubtadi. Ini hukum yang jelas bagi salafiyin. Cuma sebagian orang saja nggak tahu, butuh dipahamkan. Tidak ada salafi yang masuk ke parlemen seperti model Abdurrahman Abdul Khaliq. Iya. Tidak ada salafi yang membagi tauhid dan dia tambah pembagian tauhidnya dengan tauhid hakimiyah dalam beberapa bukunya. Tidak ada salafi yang membolehkan demonstrasi. Adakah salafi yang model kayak gitu? Karena itu Abdurrahman Abdul Khaliq dikatakan oleh Syekh Mukbil Salfafi, bukan Salafi, Salfafi, Salafi demokrasi. Ya. Sesuatu seperti itu dia. Ketika Abdurrahman Abdul Khaliq pada tahun 1996, ya, ada yang bertanya tentang, khusus pertanyaan tentang Ihya-ul-Turat. Satu majelis semuanya tentang Ihya-ul-Turat. Dan kasetnya diberi judul Asy-Syihabul Khariq ala Abdurrahman Abdul Khaliq. Tahu artinya itu? Hah? Api yang menyala-nyala, api yang membakar untuk Abdurrahman Abdul Khaliq. Judulnya. Judulnya saya sudah mengerikan. Iya. Di pertanyaan yang ke-8 kalau saya nggak salah, ya, kayaknya di pertanyaan terakhir, sebelum terakhir, Syekh ditanya, apakah Abdurrahman Abdul Khaliq mubtadi? Kata Syekh, na'am, dia itu mubtadi. Tidak ada salafi yang masuk ke parlemen. Beliau sebutkan alasan yang disebutkan tadi. Kaset Syekh Mukbil ini sampai ke tangan Abdurrahman Abdul Khaliq. Tentunya sangat tidak terima. Dia kirim ke Syekh Al-Albani. Nah, ini yang bercerita Syekh Ali Hasan di kedatangan pertama ke Indonesia, dan saya dengarkan kasetnya. Abdurrahman Abdul Khaliq tidak setuju, kasetnya dia kirim ke Syekh Al-Albani supaya Syekh Al-Albani mengoreksi. Ya. Syekh Al-Albani berkata kepada Syekh Ali, tulis surat balasannya. Saya setuju kepada Syekh Mukbil 100% seluruh yang berkaitan dengan At-Turat dan Abdurrahman Abdul Khaliq. Iya. Ini 2 orang imam. Tambah lagi Syekh Rabi. Tambah masyayikh lain. Apa lagi? Tidak jelas di belakangnya. Cuman ada sebagian orang yang belum tahu. Yang belum tahu dijelaskan. Kalau sudah sampai hal tersebut, masih seperti juga itu pengekor hawa nafsu. Seperti model Yazid Jawas. Kemudian seperti model Ahmad Said. Seperti model Abu Nida. 3 kali Syekh Ali datang. Bayangkan 3 kali datang Syekh Ali. Kedatangan pertama sendiri mentahdir Ihya-ul-Turat dengan kalam yang disebutkan tadi. Kedatangan yang kedua bersama Syekh Salim memberi nasihat yang sangat indah sekali tentang bahaya dan kalian akan dimanfaatkan oleh mereka. Beliau sebutkan kisah supaya mereka merenungi kisahnya. Syekh Ali dan Syekh Salim pernah katanya datang ingin mengunjungi, menasihati Safar Hawali. Ya, Safar Hawali, ya, gembong di Saudi Arabia ini ingin didatangi untuk dinasihati. Sebelum mendatangi, keduanya telepon ke Syekh Rabi. Syekh Rabi bilang, ya saya tidak jamin, ya akan diperlakukan sesuatu yang untuk kalian. Atau makna kalamnya seperti itu. Akhirnya mereka datang. Setelah itu keluar, kata Syekh Ali, ternyata Syekh Rabi telah benar. Apa yang terjadi ya ikhwan? Kata beliau setelah keluar, ya, tadinya kita menasihati Safar, yang tersebar berita Safar Hawali ketemu dengan Ali Hasan dan Salim Al-Hilali dan keduanya dinasihati. Ya. Dan tersebar berita. Ini nasihati kepada
dai-dai fiatrat yang saya sebutkan itu tadi. Ya. Tidak mengambil pelajaran mereka. Kedatangan yang ketiga, 4 masyayikh. Saya dengarkan juga kasetnya. Ditanya tentang Syekh Salim, yang ditanya tentang Yayasan Ihya Uttarat. Jawabannya Syekh Salim Al-Hilali, beliau katakan ini semua tidak kita ragukan bahwa adalah yayasan hizbiyah. Apalagi di belakangnya? Majalah Sunnah masih edisi terakhirnya masih memuat iklannya Ihya Uttarat. Iya. Dan dah setuju tentang hal tersebut. Kalau bukan mengikuti hawa nafsu, maka apalagi di belakangnya? Maka yang seperti ini perkaranya adalah perkara lagi masalahnya masalah ilmiah atau masalahnya sifatnya tawakuf. Bukan tidak tahu mereka. Ada ilmin di atas ilmu. Iya. Di atas ilmu tentang hal tersebut. Iya. Wallahul musta'an. Jadi ini sebagian masalah dan antum harus bedakan. Iya. Dan jangan masuk ke dalam permasalahan-permasalahan mengkiaskan ke dalam masalah-masalah yang sudah jelas. Iya. Kaidah-kaidah yang kita berikan itu adalah kaidah yang dipakai pada setiap keadaan. Ya, cuman masalah yang jelas, yang para ulama berbicara dengan jelas, maka ini hendaknya antum memperhatikan bagaimana kalam para a'immah. Kalam para ulama di zaman ini, apalagi tentang masalah ikhtirat, masalah yang detail sebenarnya. Iya. Apa hukumnya baca kitab dalam posisi tubuh telungkup karena letih duduk? Tidak apa-apa insyaallah ta'ala. Iya. Kayaknya memang ada hadits yang melarang dalam posisi tersebut, tapi seingat saya ada kelemahan begitu dalam haditsnya. Nah, ya asalnya boleh saja. Kemudian yang kedua, bersamaan dengan itu, ya tentunya kita senantiasa menasihatkan supaya dia membaca dalam keadaan baik, ya dalam keadaan yang penuh dengan etika dan adab. Sebab yang dibaca adalah ilmu. Masuk dalam umum perintah dalam Al-Quran, dzalika wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Demikian bagi siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, sungguhnya itu termasuk ketakwaan di dalam hati. Kitab Ar-Ruh karya Ibnul Qayyim rahimahullah. Apakah kitab ini setelah beliau salafi atau belum? Ibnul Qayyim memang sebelum kenal dengan Ibnu Taimiyah, beliau di atas akidah yang masih tidak begitu kuat. Kitab Ar-Ruh ini termasuk kitab yang ada beberapa sorotan di kalangan para ulama. Kalau Syekh Al-Albani dan Syekh Mukbil memberi kemungkinan bahwa kitab ini dikarang oleh Ibnul Qayyim sebelum akidahnya kuat. Iya. Dan ada yang mengatakan bahwa kitab ini cuman kitab yang dinisbahkan saja kepada Ibnul Qayyim dan bukan kitab beliau. Ada juga yang berkata seperti itu. Ala kulli hal, wallahu alam. Dan Syekh Mukbil sendiri berkata, ala kulli hal, dari kitab ada yang bisa diambil faidah dan banyak perkara harus dicocokkan dengan dalil dari Al-Quran dan Sunnah. Iya. Muadan antum baru kelihatan sekarang. Jangan dilipat ya, tidak kelihatan. Muadan. Khair insyaallah. Kita lanjut, sudah terlanjur. Kapankah waktu saat untuk i'tikaf? Kapan saja, boleh saja. Iya. Mau i'tikaf kapan saja, diperbolehkan. Paling utamanya 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Nah, i'tikaf paling sedikit 1 hari 1 malam. Paling sedikitnya. Sebagian masalah butuh rincian ya.
Itu rincian. Apabila kita melihat suatu kegaiban, apa kita yakin atau tidak? Ya, bagaimana bentuk kegaibannya dahulu? Iya. Asalnya kalau hanya sekedar lihat, mimpi, atau terlintas, itu anggaplah suatu angan-angan saja, nggak usah diperhatikan. Iya. Tapi saya nggak tahu apa bentuk gaib yang diinginkan di sini. Apakah dilihat karomah, misalnya lihat malaikat turun atau gimana? Ya, kita kan nggak tahu. Adakah tahapan-tahapan dalam tahdir menurut kaidah ahli sunnah? Ya, sebenarnya dari apa yang kita uraikan tadi sudah dipahami. Nah, dan memang para ulama rahimahullah, mereka kalau asalnya ahli sunnah, tadinya di atas sunnah kemudian menyimpang, mereka sering lama menasihati kadang. Ya. Tentu Abdurrahman Abdul Khaliq dinasihati oleh Syekh Rabi belasan tahun. Ya. Tahu Salman Al-Audah? Dibantu oleh Syekh Rabi satu kitab, kitabnya dikirim ke Salman. Setelah dia pegang 1 tahun, tidak ada jawabannya, baru beli cetak bukunya. Abul Hasan Al-Misri 6 tahun nasihat oleh Syekh Rabi. Nah, Syekh Mukbil juga dalam beberapa orang. Ala kulli hal, ta'anni itu perlu. Ya, kalau memang hal tersebut butuh ta'anni, dan memang asalnya seperti itu, menginginkan hidayah untuk orang lain. Tapi bukan artinya kita langsung memberi hukum. Ya, dilihat keadaan, dilihat situasi. Ya, semuanya ini sejalan dengan kaidah-kaidah atau hal-hal yang telah kita sebutkan. Bagaimana sikap kita terhadap buku-buku terjemah yang diterbit atau diterjemahkan oleh Sururiyin? Bagaimana sikapnya? Sudah enggak ini? Ya, sudah tadi kan. Mungkin yang bertanya terlambat, ya bisa di-setel ulang kasetnya. Tentang asma wa sifat itu butuh pemahaman lebih mendalam. Nah, dan yang kita uraikan di sini hanya sekedar sedikit saja, menyinggung, sekedar lewat. Insyaallah suatu saat antum akan mendapatkan pelajaran-pelajaran itu dari ustaz-ustaz antum di sini. Atau mungkin saja sudah diajarkan, cuma sebagian dari ikhwah yang belum mengikutinya. Ini nanti di Sahih Bukhari ditanyakan. Kita boleh. Bolehkah wanita menjaga warung atau misalnya sehingga berinteraksi kembali dengan laki-laki? Begitu pula sebaliknya. Tentunya hal-hal yang berkaitan dengan jual beli, berkaitan dengan pasar dan maslahat tempat-tempat umum, itu ada keringanan dalam syariat. Ya, tidak mungkin di jalan dipasang hijab, ya kan? Atau di pasar, misalnya ada hijab, misalnya di pasar. Ya. Itu tidak ada di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Dan saya melihat di sebagian buku dinukil kesepakatan bahwa itu adalah perkara yang mendapat keringanan. Cuman di sini tentang masalah seorang perempuan, kalau laki-laki itu wajar, sebab sudah merupakan pekerjaannya. Tapi perempuan yang keluar, maka dilihat sesuai dengan keperluan dan kebutuhan. Kalau memang mengharuskan atau butuh dia melakukannya, maka dia melakukan sesuai dengan kadar keperluan, sambil betul-betul menjaga dirinya dan menjaga jangan sampai dia menjadi mansa atau incaran syaitan. Dalam hadits dikatakan al-mar'atu aurah fa idza kharajat istashrafaha asy-syaitan. Perempuan adalah aurat, kalau keluar akan dibuat indah oleh syaitan. Seorang makmum masbuk menjumpai imam dalam keadaan ruku, apakah dia menyempurnakan rakaatnya setelah salam? Iya. Ini pertanyaannya agak panjang ya. Kalau dia tanya
orang yang dapati imam ruku belum baca Al-Fatihah, dapat 1 rakaat atau tidak? Itu lebih ringkas. Nah, jawabannya, orang yang tidak baca Al-Fatihah, dia dapati imam ruku, kemudian dia ikut ruku dan belum baca Al-Fatihah, tidak terhitung 1 rakaat. Ya, dengan dalil umum, la salata liman lam yaqra' Fatihatil kitab. Nah, adapun hadis-hadis yang mengatakan mendapat 1 rakaat, itu hadis-hadisnya lemah. Iya. Adapun hadis Abu Bakrah, yang Abu Bakrah datang ke masjid, rukuk kemudian jalan begitu, itu tidak ada pendalilan. Ya, tidak ada sisi pendalilannya. Sebab hanya disebutkan Abu Bakrah ikut rukuk. Tidak disebutkan dalam hadis dia tidak menambah lagi atau dia salam setelah itu. Mungkin saja dia menambah. Ya, mengandung kemungkinan. Ya. Dan yang lebih menakjubkan lagi, Ibnu Hazm membantah orang yang berdalilkan dengan hadis ini. Ya, katanya, anggaplah itu ada. Ya, maka sangat celaka orang yang mengerjakan sesuatu yang telah dilarang oleh Rasulullah. Sebab Nabi sudah berkata, zadakallahu hirsan wala ta'ud. Allah menambah kamu semangat dan jangan kamu ulangi lagi. Kan begitu? Nah. Baik. Bolehkah seorang akhwat atau ummahat? Apa bedanya akhwat dengan ummahat? Sama aja, akhwat ya ada ummahat. Menampakkan telapak tangan dan mata kaki ketika pergi keluar belanja. Iya. Dengan jarak dekat, sedangkan dia pakai cadar. Seluruh dari perempuan adalah aurat kalau keluar. Walaupun dekat. Iya. Kalau kalimat menampakkan, ini kalimat menampakkan ya, berarti tampakkan begitu. Kalau dia tanya tidak pakai kos kaki, tidak pakai kos tangan, dia keluar. Tapi panjang, misalnya kainnya kan. Kudunya panjang misalnya. Pakai cadar. Kalau keluar tidak ada yang kelihatan, tapi dia tidak pakai kos tangan. Tidak pakai kos kaki. Boleh atau tidak? Jaraknya dekat? Boleh saja. Kalau memang tidak nampak. Iya. Tapi kalau mau keluar jauh, kemudian memang dikhawatirkan terbuka auratnya, ya kelihatan dari tangannya maupun kakinya, maka harusnya dia memakai kos tangan dan kaki. Demikian, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan manfaat kepada kita semua terhadap apa yang kita dengarkan dan memberikan berkahnya untuk semua di dunia dan akhirat. Waffaqanallahu wa iyyakum. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Bisa pasang surut atau berkurang dan bertambah. Apakah orang yang lagi malas salat termasuk pasang surut dalam beriman? Tak ada ketobat baginya? Iya, boleh bertobat. Tobat itu tidak tertutup. Iya. Nah, ya sepanjang dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tobat yang nasuha, diterima tobatnya. Tobat nasuha itu satu. Tobat nasuha, syarat pertama harus ikhlas kepada Allah. Kemudian yang kedua, dia meninggalkan dosa tersebut. Kemudian yang ketiga, menyesali dosanya. Jangan dia tinggalkan, tidak disesali. Ya. Kemudian syarat yang keempat, dia berazam, berniat dengan sebenar-benarnya tidak akan mengulangi dosa itu lagi. Ada yang meninggalkan, dia sesali, tapi nanti kalau saya ada kesempatan saya kerjakan lagi. Ya. Nah, itu belum bertobat namanya. Kemudian yang kelima, syarat yang kelima, kalau masih ada waktu. Kapan itu masih ada waktu? Hah? Sebelum matahari terbit dari arah barat dan sebelum nyawa sampai ke tenggorokan. Ya, itu saja. Ingin penjelasan mengenai penyimpangan beberapa orang di bawah ini. Pertama, Said bin Wahab Al-Qahtani, penyusun Hisnul Muslim. Dia menyusun kitab Hisnul Muslim
juga menyusun kitab Al-Wala wal Bara. Sebenarnya Hisnul Muslim itu bukanlah kitab yang dikritik dari sisi manhaj maupun akidah, tapi yang terkritik di dalam kitabnya Al-Wala wal Bara dalam masalah takfir, pembagian orang-orang yang berhukum kepada selain hukum Allah, dan dia memutlakkan hukum kufur kepada orang yang tidak berhukum dengan hukum Allah, tidak berjalan di atas prinsip ahli sunnah di dalam masalah tersebut. Nah, adapun Syekh Bakar Abu Zaid yang dikatakan di sini penulis Ustadz Gadungan berlagak alim, itu kitab terjemahannya ya. Orang-orang penerbit itu kadang menerjemah tidak sesuai dengan judul buku. Iya. Yang jelas laris di pasaran, cari judul yang cocok, bisa laris, ya, dibikinkan, dan itu keluar dari amanah ilmiah. Harusnya kalau dia ingin terjemah buku, terjemah, jangan bikin judul sendiri. Itu namanya bikin judul sendiri. Kalau bikin judul sendiri, ya kamu karam buku sendiri. Ya, kan begitu harusnya. Kalau menerjemah, ya menerjemah. Nah, Ustadz Gadungan berlagak alim. Asal bukunya Al-Muta'alim. Ya. Asal bukunya fil kitab wal fikir kalau saya nggak salah. Orang yang sok alim atau orang yang merasa pandai di dalam pemikiran maupun tulisan, itu asal buku. Nah, yang jelas buku beliau umumnya baik. Buku-buku Syekh Bakar Abu Zaid umumnya bagus. Cuman beliau dikritik dalam beberapa buku. 1. Tasnifun Nas Bainal Yaqin wa Dhann. Kedua, di kitab dia La Jadidatis Shalah, pada sebagian keadaan, kalimat-kalimat ibarat yang agak keras gitu. Kemudian yang ketiga, di tulisan selebaran Syekh Bakar Abu Zaid yang diterjemah oleh Ikhwanul Muslimin Hizbiyun yang membantah Syekh Rabi. Nah, itu 3 kritikan terhadap beliau. Dan umumnya beliau ini salah satu anggota Hayat Kibarul Ulama di Saudi Arabia. Dan saya sendiri sampai sekarang ya tidak mengetahui ada ulama yang mengatakan bahwa dia ini ahlul bidah. Cuman kesalahan-kesalahan yang ada dibantah oleh ulama, memang dibantah, diperingatkan tentang kesalahannya. Dan Syekh Rabi membantah satu buku khusus, ya, tentang Syekh Abu Bakar Abu Zaid. Tapi mengatakan bahwa dia adalah ahlul bidah, buku-buku yang tidak dipakai itu enggak. Ya. Banyak buku beliau penuh dengan manfaat. Ya. Seperti buku ini yang diterjemah Ustadz Gadungan berlaga alim, itu bagus sekali buku beliau dalam masalah ini. Iya. Abu Usama Al-Misri, penulis 269 prinsip Ahli Sunnah wal Jamaah. Saya nggak tahu orang ini. Siapa namanya? Hah? Ada yang tahu namanya? Abu Usama kan kunyah. Abu Usama Al-Misri. 269 prinsip Ahli Sunnah. Biasanya seperti ini itu sudah sudah dirubah dari judulnya. Jadi mungkin dia lihat judul tertentu, poin-poinnya 269, dia buat judul sendiri. Akhirnya saya nggak tahu siapa orang ini. Ya. Baik. Kemudian Saleh Al-Munajjid. Saleh Al-Munajjid, Syekh Salim Al-Hilali ditanya di Surabaya, saya dengar di kaset. Beliau katakan bahwa orang ini saya periksa buku-bukunya, kaset-kasetnya, dan dia termasuk tokoh-tokoh sururin. Ya. Saleh Al-Munajjid. Ayat Al-Qarni, penulis Latansa, jangan kamu lupa. Ini adalah dari awal kali dikenal sudah tidak istiqamah. Dari awal kali tidak dikenalnya Ayat Al-Qarni. Kata Syekh Mukbil, awal kali saya kenal Ayat Al-Qarni sudah tidak istiqamah. Sudah tidak istiqamah. Nah, apalagi karangan-karangannya, qasidah-qasidahnya yang mencerca para ulama, menjelekkan para ulama, itu adalah perkara yang banyak. Kemudian diantara kesalahan-kesalahannya mengkafirkan dengan dosa besar, ya. Dan beberapa hal lain bisa diperiksa di dalam buku Syekh Abdul Malik Al-Jazairi, Madarikun Nadhar, yang sudah diterjemah dalam masalah politik. Kemudian juga bisa dilihat di dalam buku
Syekh Zaid bin Muhammad bin Hadi Al-Irhab. Beliau juga uraikan bahwa salah satu bentuk terorisme pemikiran adalah seperti pemikiran Ayat Al-Qarni ini. Nah, penjelasan tentang Abdul Hakim Abdad, Yazid Jawas. Yazid Jawas sudah saya terangkan kemarin. Adapun Abdul Hakim Abdad, iya, insyaallah akan datang nanti suatu saat bagiannya. Jelas secara umum, saya melihat kepada orang-orang seperti Abdul Hakim Abdad, Yazid Jawas, itu kita memandang kepada usul, pokok-pokok penyimpangannya. Kalau kita hitung kesalahan-kesalahan, itu banyak kesalahan-kesalahan yang sifatnya cabang. Tapi dasar pokok penyimpangan ada. Pokok penyimpangan, satu, mengikuti hawa nafsu. Yang kedua, lancang membuat pendapat-pendapat sendiri. Iya. Kemudian yang ketiga, di antara pokok penyimpangan mereka tidak punya tamayyuz di dalam dakwah. Dan ciri umum ahli sunnah punya mizah. Ya. Punya tamayyuz, punya tamyiz. Ada pembeda. Punya ciri khas membedakan dakwah mereka dengan dakwah selain dari dakwah ahli sunnah. Bagaimana caranya membedakan dakwah? Ya, duduk dengan orang-orang hizbiyin, ya, duduk dengan orang-orang yang tidak jelas, sururiyin, dan seterusnya. Nah, ini tidak punya mizah. Ini diantara poin-poin pokok. Dari 3 poin ini, dan ada lagi poin-poin lainnya, bisa diuraikan cabang-cabang kesalahan yang sangat banyak. Nah, bagaimana hukum bagi mereka-mereka yang menggandakan atau memperbajak kitab-kitab dan buku-buku tanpa seizin penulis, misalnya dengan cara mengcopy sebanyak-banyaknya lalu dijual dengan harga tertentu? Kalau kitab tersebut tertulis di depannya hak cipta terjaga, maka kalau untuk dikopi itu fotokopi untuk diri sendiri saja, tidak baca. Adapun kalau dia jual, tidak boleh dia jual kecuali dengan izin penerbit. Satu. Kemudian yang kedua, kalau kitab tidak ada kalimat hak cipta, tidak apa-apa dia kopiin, dia perbanyak, tidak apa-apa. Iya. Yang disahihkan oleh Syekh Al-Albani insyaallah. Ini kalimat insyaallah ya, ta'liq. Berarti enggak yakin. Maknanya kurang lebih apabila seorang hamba melakukan dosa, maka dosanya tidak dicatat sampai ia tobat dalam jarak 6 jam. Yani kalau lebih 6 jam dosanya dicatat. Ya saya enggak tahu ya, saya sendiri enggak tahu apakah ada hadits seperti ini. Yang jelas bahwa para ulama di dalam masalah taubat tidak menguraikan dan merinci seperti itu. Nah, jadi betul lihat dulu nasnya, ya mungkin salah penerjemahan atau yang semisal dengan itu. Apakah orang-orang yang disiksa di alam kubur seperti Abu Lahab, Abu Jahal dan lain-lain disiksa terus-menerus detik demi detik? Adakah waktu-waktu istirahat bagi mereka walau sejenak? Ya. Yang seperti ini ya ikhwan, ini pertanyaan yang bukan pada tempatnya. Ya. Atau bisa dikatakan pertanyaan yang berlebihan. Masalahnya berkaitan dengan masalah gaib, disebutkan siksaan, ya maka siksaan. Ya kita nggak tahu apakah ada istirahat atau tidak dan seterusnya. Tapi zahir dalam riwayat-riwayat, ya siksaan terus-menerus bersama mereka. Ya, disebut dengan fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' menunjukkan makna yang terus-menerus berlangsung. Ya, ada istirahat atau tidak, ini perkara yang tidak dikabarkan kepada kita. Ya, jadi kita tidak bisa mengatakan ada ataupun tidak. Kita imani sebagaimana adanya. Iya. Program TKIP sebenarnya boleh atau tidak? Kalau boleh alasannya apa?
Ya sebenarnya dalam masalah pendidikan, dalam masalah madrasah, kaum muslimin itu sudah lama dikenal punya madrasah. Kalau mengatakan bahwa model-model pelajaran seperti madrasah TK atau SMP atau SMU misalnya, SLTP atau SMU, itu sifatnya tasyabbuh dengan orang-orang kafir, itu salah. Awal madrasah itu di tengah kaum muslimin, orang kafir meniru dari umat Islam. Harus tahu itu. Iya. Karena itu tarikh madaris ada di dalam buku-buku para ulama. Ada kitab ad-daris fi tarikh al-madaris. Ya. Cuman orang-orang saja yang terlalu ekstrim, ya, memberikan hukum-hukum yang tidak-tidak. Ya. Kalau memang tidak boleh dan hal tersebut tidak lazim, kenapa dilakukan oleh para masyayikh di Saudi Arabia? Mereka punya TK, ada SD-nya dan seterusnya. Ya. Cuman yang diinginkan bagaimana cara pendidikan yang bagus dan teratur. Mana saja penting dalam menuntut ilmu. Ya. Dan ilmu itu dituntut sedikit demi sedikit dari kecil, kemudian yang besar setelah itu. Dan itulah pendidikan Rabbani. Itu ada di dalam dasar-dasar prinsip dan ada di dalam dasar-dasar usul hadis. Iya. Dan ditunjukkan oleh hikmah dalam syariah ini. Karena itu, ya, jangan bersendirian di dalam suatu perkara. Ya. Berhubung karena melihat sebagian lawannya misalnya bikin SD atau SDP berkembang bagus, ya. Kemudian setelah itu bikin fatwa-fatwa yang tidak pernah dikenal sebelumnya. Nah, memang kalau di SD-nya atau di TKIP-nya diajarkan sesuatu yang jelek, ya kita sepakat. Kita tidak dibenarkan kalau diajarkan sesuatu yang jelek. Tapi kalau diajarkan akhlak Islami, diajarkan ayat-ayat Al-Quran, diajari mengaji, apa salahnya? Nah, jadi tentang masalah tarikh madaris, tarikh madrasah, itu asalnya dari umat Islam. Jangan dikatakan bahwa itu adalah pendidikan asalnya dari orang-orang kafir. Nah, iya. Bacaan pada salat jahar, apakah makmum harus baca Fatihah juga? Iya, makmum juga harus baca surah Al-Fatihah. Pendapat yang paling kuat. Salat itu terbagi dua. Ada salat jahriyah dan ada salat sirriyah. Salat jahriyah yang dijaharkan, sirriyah yang tidak dijaharkan. Yang tidak dijaharkan tentunya wajib membaca Al-Fatihah, ya kan? Ini dimaklumi. Sekarang yang dijaharkan, apakah makmum juga membaca Al-Fatihah atau tidak? Letak persilangan pendapat di kalangan para ulama. Pendapat jumhurul ulama bahwa makmum juga membaca Al-Fatihah. Dalilnya sangat banyak. Di antaranya hadits Ubadah bin Samit yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, la salata liman lam yaqra' Fatihatil kitab. Tidak ada salat bagi orang yang tidak membaca Al-Fatihah. Kemudian hadits yang kedua adalah hadits yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dan lainnya dari hadits Abu Hurairah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la'allakum taqra'una khalfa imamikum la taqra'u illa bi Fatihatil kitab. Barangkali kalian membaca di belakang imam, jangan kalian baca kecuali membaca Al-Fatihah saja. Jadi yang diperkecualikan Al-Fatihah boleh. Nah, kemudian disebutkan bahwa Al-Fatihah itu di dalam hadits Abu Hurairah riwayat Bukhari Muslim, bahwa Al-Fatihah dianggap sebagai salat, ditakbir sebagai salat. Sebab dia adalah rukunnya, dikatakan qussimatus salatu baini wa baina abdi. Sungguhnya salat telah dibagi antara saya dan antara hambaku. Iya. Nah, menunjukkan bahwa Al-Fatihah adalah bagian dari merupakan rukun dari salat. Ya, karena itu Al-Fatihah adalah rukun dari salat. Dan dalam hadits Musyi salatu, Nabi berkata, "Iqra' ma tayassara laka minal Qur'an." Bacalah apa yang kamu mudah bagimu dari Al-Quran. Ini yang diinginkan adalah surah Al-Fatihah. Sebab itu yang merupakan rukun di dalam salat. Ditunjukkan dalam hadits-hadits yang lain. Maka membaca surah Al-Fatihah rukun. Rukun itu harus dikerjakan pada setiap keadaan. Ya, kapan ditinggalkan, maka salatnya batal. Demikian. Ya, jadi kalau dia satu rakaat lupa membaca Al-Fatihah, dia tambah lagi satu rakaat. Sebab belum terhitung satu rakaat. Kemudian yang kedua, ulama yang mengatakan bahwa membaca Al-Fatihah atau tidak perlu membaca Al-Fatihah, mereka berdalilkan dengan hadits seperti man kana lahu imam fa qira'atul imam lahu qira'ah. Siapa yang mempunyai imam, maka bacaan imam itu adalah bacaan dia. Ini hadits kata Ibnu Katsir di dalam tafsirnya, mempunyai beberapa jalan dan semuanya lemah. Ya, semuanya lemah. Dan juga dilemahkan
oleh para ulama ahli hadis di zaman ini seperti Syekh Mukbil dan lain-lainnya. Iya. Baik, sekarang setelah kita ketahui bahwa membaca Al-Fatihah hukumnya adalah rukun dan wajib dalam sholat. Sekarang di mana letak membaca Al-Fatihah itu? Membaca Al-Fatihah itu asalnya dia baca di tempat-tempat yang imam diam. Iya. Dan imam biasanya diam antara ketika mau pindah bacaan dari Al-Fatihah pindah ke bacaan berikutnya. Dia pikir mau baca apa begitu, kadang diam di situ. Tapi bukan artinya imam disuruh sengaja diam. Kalau imamnya sengaja diam itu bid'ah baru. Ya. Nah, dan kalau tidak ada kesempatan maka dia baca ketika imam sedang membaca pun tidak apa-apa. Sebab ini termasuk yang diperkecualikan. Kalau imamnya dalam keadaan cepat membacanya, ya, seperti keadaan di sebagian masjid baca Al-Fatihah setelah itu oleh imamnya disikat qul huwallahu ahad langsung ruku. Ya. Nah, belum lagi membaca Al-Fatihah. Maka yang seperti ini boleh dia ikuti imam. Ya. Imamnya baca Alhamdulillahirabbil alamin, dia ikut Alhamdulillahirabbil alamin. Imam baca Ar-Rahmanir Rahim, dia ikut Ar-Rahmanir Rahim. Terus, yang penting jangan dia mendahului imam dalam membaca. Dipahami ini? Ya, ini pendapat yang kuat insyaallah taala di dalam masalah ini. Apa hukumnya talib yang sering tidur waktu ta'lim? Ya. Mohon nasihat tentang mengatasi hal ini. Ya. Sebenarnya tidur itu tidak disalahkan. Ya. Cuman bagi seorang penuntut ilmu itu harus qawiyul himmah. Dan jangan membiasakan dirinya dengan kebiasaan ngantuk di pelajaran dan seterusnya. Nah, iya. Apabila dia mempunyai semangat yang tinggi, insyaallah taala yang ngantuknya juga biasanya jarang datang. Ya kalau misalnya terasa kantuk keluar pergi wudu, ya dia berusaha melawan. Ya rasa kantuk tersebut. Ya adapun kalau dibiarkan sepanjang majelis ngantuk saja, tidur saja, ya kadang orang tetangganya juga terganggu. Asyik melihat temannya tidur, akhirnya ikut dia tidur. Nah, ini kurang bagus ya ikhwan. Baik. Saya sudah jawab tadi yang kedua. Hadis tentang orang yang bersabar menjalankan sunnah maksudnya mendapat 50 kali pahala dari para sahabat. Apakah ini menunjukkan Rasulullah lebih besar dari para sahabat? Ini hadis pertama ada kelemahan. Iya. Kemudian yang kedua, andai kata hadisnya sahih, untuk lafaz itu saja pahalanya sama dengan 50. Lafaz itunya saja ada yang kelemahan. Andai kata hadisnya sahih, itu cuma menunjukkan keutamaan. Tidak keutamaan dalam suatu amalan yang dia lakukan, bukan keutamaan dari sisi sahabatnya. Adapun keutamaan dari sisi sahabatnya tidak bisa dinilai dengan orang setelahnya. Mengapa Abu Bakar sedikit dalam meriwayatkan hadis? Ya bukan Abu Bakar artinya tidak mempunyai banyak hadis, tapi Abu Bakar As-Siddiq, ya, radhiyallahu taala an, ya beliau ya adalah Amirul Mukminin. Beliau sibuk dengan kegiatan mengurus pasukan dan seterusnya. Kadang hal tersebut yang menjadi penyebab, dan kadang sifat wara di kalangan para sahabat radhiyallahu taala anhu. Ya, dan bukan artinya yang lainnya yang banyak hadisnya tidak wara. Iya, bukan begitu artinya. Adapun Ali bin Abi Thalib yang kata orang-orang Syiah mempunyai hadis yang sangat banyak, ya. Kebanyakan riwayat-riwayat dan buku-buku yang dinisbahkan kepada beliau itu buku-buku ya dari jalan rawi-rawi pendusta. Iya, dari jalan rawi-rawi pendusta. Memang Ali bin Abi Thalib mempunyai hadis-hadis yang cukup banyak disebutkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya dan lain-lainnya. Ada orang yang tidak mau meru'yah karena takut jinnya akan balas dendam. Oh, bukan meru'yah, meruqyah. Pakai qaf, pakai ti atau pakai ka. Kalau meru'yah lain ya, meru'yah itu menadhar, ya. Nah, ada orang yang tidak mau meruqyah karena takut jin akan balas dendam kepadanya. Apakah takut seperti ini digolongkan sebagai takut sifatnya tabi'i? Ya, apakah bisa terjadi dalam kesyirikan?
Enggak, kalau yang seperti ini kadang tabi'i, cuman sifatnya agak apa namanya, tidak begitu sama. Ya kebanyakannya takut ke dalam perkara yang bisa masuk ke dalam perkara yang diharamkan. Ya takut dalam perkara yang diharamkan. Kecuali kalau rasa takutnya tersebut ya membuat dia lebih takut dari jin, seakan-akan lebih besar takutnya kepada jin, seakan-akan lebih besar melebihi takutnya kepada Allah, maka bisa tergolong ke dalam kesyirikan. Iya. Baik, sebagian pertanyaan masalah khilafiyah nanti kita uraikan insyaallah taala. Pelajaran kita sambung nanti setelah maghrib biidznillah. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Apakah nas-nas Al-Quran dan Sunnah menjelaskan tentang orang yang berbuat dosa besar, ahlul bidah dan orang-orang fasik mampu menjawab pertanyaan dari malaikat di dalam kubur? Telah kita uraikan bahwa seorang semakin kuat pengetahuannya terhadap Allah dan Rasulnya, ya, semakin besar ia berserah diri kepada Allah dan Rasulnya, maka ia semakin kuat dan semakin mudah untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan para malaikat di dalam kubur. Namun kalau dia berbuat bidah dan berbuat dosa besar, ya, maka dikhawatirkan dia disulit atau mendapat kesusahan akan hal tersebut. Ya, wallahul musta'an. Bagaimana yang dimaksud dengan kafir harbi? Kan saya sebutkan, kafir harbi itu selain dari 3 kafir tadi. Ya, jadi pahami dulu apa itu kafir dhimmi, kafir mustaman, kemudian kafir mu'ahad. Selain dari itu kafir harbi. Ya, begitu. Apabila ada sekelompok orang yang melakukan hukum rajam, ternyata salah, yakni tidak dengan persetujuan penguasa, bagaimana cara bertobat terhadap keluarga yang tinggalkannya? Ya, pertanyaannya diangkat ke mahkamah atau tanya ke masyaikh. Ya, jangan tanya ke saya. Bagaimana apabila imam rawatib suatu masjid telat? Apakah salah seorang dari kita maju atau perlu ditunggu imam kedua? Nah, kalau memang waktu sholatnya sudah merupakan waktu-waktu yang tertentu dan imam ratibnya kalau dia terlambat, diketahui pasti dia tidak apa-apa. Kalau ada yang mengganti, maka tidak apa-apa. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri, beliau pernah terlambat sholat, ya, dalam suatu hadits, dan beliau datang, ternyata Abdurrahman bin Auf sudah mengimami manusia. Nah, bagaimana posisi tangan ketika i'tidal? Ada 2 pendapat di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan tetap sedekap, dan ada yang mengatakan tetap irsal. Iya. Khilafnya sebenarnya di ulama terdahulu itu khilaf yang tidak begitu kuat. Dalam artian tidak begitu nampak. Dan perbedaannya menjadi besar di zaman ini. Ada yang mengatakan bahwa orang yang bersedekap setelah atau ketika i'tidal, setelah bangkit dari ruku, itu adalah perbuatan bid'ah. Ya, dan ini pendapat berlebihan. Ya. Hukum bid'ah kurang pantas di sini sebab dalilnya mengandung kemungkinan. Kemudian yang kedua, yang mengatakan juga bahwa bersedekap adalah sunnah, yaitu adalah pendapat jumhur, bahkan menukil ijma'. Ini juga kurang tepat, ya, sebab mungkin juga lawannya bisa menukil ijma' dengan alasan yang sama. Iya. Walaupun saya sendiri, saya lebih condong untuk mengatakan yang benarnya tidak bersedekap. Sebab hadits yang mengatakan sedekap yang dipakai oleh para ulama yang mengatakan ada sedekap, itu haditsnya riwayat bil makna.
dalam riwayat Nasai memang seperti itu, tapi dalam riwayat yang lain dengan makna. Kalau dikumpulkan jalannya dengan makna periwayatan. Ya, maka lebih tepat kembali kepada zahir hadits, yang zahirnya kembali kepada asal. Iya. Wallahu taala alam. Ya, ala kulli hal saya tidak mengingkari kalau ada yang sedekap. Dan juga kalau ada yang tidak bersedekap, itu pendapat yang saya kuatkan. Namun siapa yang bersedekap juga kita tidak ingkari karena memang dalilnya mengandung kemungkinan. Kemudian masalah-masalah yang seperti ini itu jangan sampai membuat atau menyebabkan terjadi perselisihan di kalangan umat Islam. Ya, sebab masalahnya adalah masalah-masalah yang memang sifatnya ijtihadiyah. Ya, sifatnya ijtihadiyah. Nah, kalau seorang berpegang dengan dalil misalnya, maka biarkan dia berpegang dengan dalil tersebut sepanjang dia berpegang dengan dalil. Adapun saya mengikuti dalil yang kuat yang saya pegang dan begini yang saya yakini, itu yang saya kerjakan. Nah, dipahami ini? Ya, contoh lain tadi ada yang bertanya tentang jamaah kedua di masjid. Ya, jamaah kedua di masjid, kalau saya sendiri yang saya pegang adalah pendapat jumhurul ulama yang mengatakan boleh 2 kali jamaah di masjid. Atau saya ulangi, saya rinci. Berjamaah bikin jamaah kedua di masjid itu ada beberapa rincian. Sepakat para ulama, tidak boleh bikin jamaah sekaligus 2 di masjid. Ya, ini sepakat ya. Ada jamaah di sini. Sana bikin jamaah sendiri. Ya. Itu disepakati haram. Dan para ulama sepakat boleh bikin jamaah kedua di masjid yang tidak ada imam ratibnya, seperti masjid bandara atau masjid yang tempat lalu lalang, misalnya masjid di terminal, itu disepakati. Boleh jamaah kedua di situ, tidak apa-apa. Nah, yang diperselisihkan oleh para ulama, masjid yang ada imam ratibnya. Masjid yang ada imam ratibnya. Setelah imam selesai, ada jamaah belum sholat. Beberapa orang. Boleh nggak bikin jamaah kedua setelahnya? Nah, ini yang diperselisihkan oleh para ulama, makruh atau tidaknya. Jadi hukumnya makruh atau tidaknya yang diperselisihkan. Yang dikuatkan oleh Syekh Al-Albani dan masyayikh yang lainnya, ya, kebanyakan murid-muridnya, ya, Syekh Al-Albani kebanyakan murid-muridnya adalah hukumnya makruh. Hukumnya makruh. Dan ini yang beliau sebutkan dalam beberapa kitab beliau. Dan sebagian murid-muridnya seperti Syekh Masyhur Hasan, Syekh Ali Hasan punya risalah khusus yang menguatkan pendapat ini. Dan kebanyakan para ulama di zaman ini, Syekh bin Baz, Syekh Ibnu Utsaimin, Syekh Muqbil, yang menguatkan boleh bikin jemaah kedua. Ya. Dengan dalil-dalil umum yang berkaitan dengan masalah. Ya. Dan saya sendiri ya, lebih tenang ikut kepada pendapat jumhurul ulama. Nah, karena dalilnya lebih kuat, uraiannya cukup panjang. Bagaimana sebenarnya larangan musik bila digunakan sebagai ringtone HP atau bunyi HP? Ya, kalau misalnya ada bunyi-bunyi yang lain, ya walaupun tempo dahului, tidak apa-apalah. Ya, misalnya bunyi suara dring misalnya, ya itu lebih bagus daripada bunyi musik. Ya, kalau memang musik, maka hendaknya dia cari yang lain. Ya, dia cari yang lain. Nah, kecuali kalau nggak ada lagi yang lain, ya, dan memang dia harus menggunakan HP, harus dengar suaranya, nggak apa-apa dia gunakan. Ya, nah, ya wallahu taala alam. Dites ini. Orang kafir yang ada di Indonesia termasuk kafir boleh diperangi atau kafir yang dilindungi? Kafir yang ada di Indonesia itu masuk ke dalam kafir dhimmi atau kafir musta'man. Dan ingat, bukan artinya hukumnya seperti itu. Kafir dhimmi, musta'man dan mu'ahad itu ada perjanjian. Kalau mereka melanggar perjanjian, itu kaitannya berkaitan dengan penguasa, diangkat kepada penguasa. Iya. Karena itu fatwa Syekh bin Baz pada turis-turis yang bikin kacauan, kemudian pakaiannya model kayak begitu. Ya, kata beliau, kalau mereka melihat kemungkaran, ya, mereka bisa rubah dengan tangan atau bisa merubah dengan lisannya, ya, menasihatinya.
Ya, adapun merubah dengan tangan itu diangkat kepada penguasa, kata beliau. Tentang Yayasan Wahda Islamiyah Zaitun Muhammad Yusron CS, kita mempunyai 6 kaset khusus tentang hal tersebut. Jelas globalnya mereka orang-orang di atas manhaj yang menyelisihi jalan para ulama salaf. Kita tanyakan ke Syekh Robi berkata bahwa mereka ini adalah jama'atun qutbiyatun sururiyah, bukan ahli sunnah dan membuat manhaj ahli sunnah wal jamaah. Iya. Globalnya mereka berpendapat boleh demonstrasi, boleh berbilangnya jamaah, bolehnya pemilu, ada beatnya, ada tamdimnya, dan ada beberapa hal yang lain kita terangkan. Bagaimana sebenarnya manhaj atau akidah dari Yayasan At-Tibyan Solo? Sikap kita terhadap terjemahan-terjemahan darinya. Saya lihat di antara buku-buku terjemahannya ada terjemahan yang kurang bagus. Ya. Dan buku-buku yang mereka terjemah rata-rata mereka ambil dari buku-buku para ulama salaf. Yang jelas kalau memang ada buku yang buku tersebut adalah buku milik salafiyun, ya asalnya pengarangnya salafi, cuma menerjemahnya orang-orang tidak beres, maka dilihat si penerjemah. Kalau si penerjemah bermain-main dalam terjemahan, menambah atau mengurangi atau merubah, maka terjemahan yang seperti ini tidak boleh dibaca. Tapi kalau si penerjemah menerjemah biasa, bagus, tidak apa-apa diambil istifadah. Siapapun yang menerbitkannya, kalau dia ingin mengambil istifadah darinya. Nah, demikian fatwa Syekh Ubaid Al-Jabiri hafizahullah ta'ala ketika kita tanya tentang hal ini. Apa sebenarnya yang terjadi atau fitnah yang terjadi antara asatidzah salafiyun di kalangan kita? Sebenarnya tidak ada fitnah yang terjadi, cuma ada orang-orang saja yang bikin fitnah. Iya. Dan saya tidak suka mendengar kalimat-kalimat dakwah salafiyah huruf pecah. Itu tidak benar. Tidak ada dakwah salafiyah huruf pecah. Ada orang-orang yang sesat, butuh dijelaskan kesesatannya. Selesai kan begitu. Dakwah salafiyah satu, tidak pernah pecah. Iya. Tidak ada sebagian orang yang jatuh di dalam kesalahan-kesalahan dan menyesatkan umat, ya, sedemikian rupa bersombong untuk bertobat dan bersombong untuk menjelaskan kesalahannya, maka yang seperti ini kita nasihati dan kita peringatkan umat dari kesalahan-kesalahannya. Ya. Sebab tobat yang benar itu bukan hanya sekedar diam-diam. Tobat di antara sama mereka, kami sudah tobat, selesai. Ya. Buat kerusakan dikasetkan, diselebarkan, dibagi sana sini, sudah diterapkan di kalangan salafiyin, kemudian rujuknya diam-diam. Tobat apa yang seperti itu? Nah, sejalan dengan ayat illal ladzina tabu wa aslahu wa bayyanu. Kecuali orang yang tobat, memperbaiki dan menjelaskan. Ya. Itu min syurutut taubah. Karena itu Abul Hasan Al-Asy'ari sudah bertobat beliau di depan umum lagi, tapi sampai hari ini dijelaskan terus kesesatannya oleh para ulama. Kenapa? Kesesatannya yang dulu dijelaskan terus. Kenapa? Sebab bertebaran di tengah kaum muslimin. Nah, itu masalahnya. Ya. Nah, maka hendaknya dipahami seorang apabila sibuk dengan masalah-masalah yang seperti ini, kapan waktunya untuk menuntut ilmu? Dan ciri umum orang-orang yang di atas manhaj, kalau dia senang dengan ilmu, sibuk dengan menuntut ilmu. Ya, dan para ulama dan salafiyun hanya melihat ciri baik pada seorang hanya itu. Kalau dilihat dia senang menuntut ilmu, ada tekun untuk belajar, maka ini adalah orang-orang yang bisa diharapkan. Tapi kalau kerjanya kil wakal, dikatakan begini dan begitu, masuk dalam perkara-perkara yang tidak jelas, kapan mau selesai? Ya. Dan masuk dalam hal yang seperti ini tentunya adalah perkara yang tidak dibenarkan, ya ikhwan. Karena itu saya tidak menasihati ya ikhwah yang kadang
tidak pantas untuk mengetahui hal-hal yang seperti ini, atau mendengar dari sana sini, akhirnya pusing dengan hal tersebut, dan dia sendiri butuh untuk menghafal Al-Quran, butuh untuk menghafalkan hadits-hadits Rasulullah SAW, butuh memperbaiki akidahnya. Kalau dia bagus akidahnya, bagus didikan ilmunya, dengan sendirinya fitnah-fitnah yang terjadi dia bisa memahami dengan baik. Iya, wallahul musta'an. Bagaimana hukum jihad yang ada di Irak pasca runtuhnya rezim Saddam Hussein? Ini jangan tanyakan ke saya yang seperti ini. Bagaimana hukum jihad di Afgan setelah bangkitnya kekuasaan komunis Soviet? Ini ditanya ke Mufti Saudi Arabia. Ada ditanya ke Syekh Rabi atau masyayikh yang lain. Ini tanya ke saya. Malaikat tidak masuk rumah yang ada gambar makhluk bernyawa. Bagaimana dengan uang yang bergambar manusia atau KTP? Iya. Dia taruh di rumah. Kalau dia taruh di rumah dia pajang, ya tidak masuk. Iya. Tapi kalau uangnya di dompet misalnya, dikantongi, ya disimpan baik, tertutup, nggak apa-apa. Ya. Apa buktinya tidak apa-apa? Ya, diizinkan oleh Rasulullah mainan untuk anak perempuan. Walaupun ada bentuk bernyawanya, yang jelas setelah dia main dia simpan di tempat ya aman, ya kan? Nah, kemudian uang, KTP itu adalah perkara-perkara darurat yang diharuskan oleh pemerintah kita, ya maka kita tidak bisa lepas darinya, dan dosanya tentunya ditanggung oleh orang yang mewajibkannya. Kita tidak boleh mempersaksikan si fulan ahli sorga atau neraka. Bolehkah kita mempersaksikan si fulan bertauhid atau si fulan tidak bertauhid? Apa tanda-tandanya orang bertauhid? Boleh saja kalau tazkiyah sifatnya dia muwahhid dan seterusnya, ya. Hukum secara zahir. Sebab orang yang bertauhid kelihatan nampak dari perbuatannya secara zahir. Iya. Perbuatannya secara zahir. Sama kalau dihukumi ini muslim, ini mukmin, apa dia ini muslim? Kan begitu. Kita tahu dia muslim. Tidak mungkin kita tanya ini mukmin atau muslim. Antum tidak mungkin menjawab saya tidak tahu dia muslim atau tidak. Harus kita katakan muslim, dia sudah mengucapkan syahadat. Iya kan? Iya. Demikian. Bolehkah berdoa pada saat sujud dengan bahasa Indonesia dalam hati selain dari bahasa Arab? Tidak boleh ya. Dalam solat itu tauqifiyah, terbatas dengan nas. Dan di dalam tuntunan solat tidak pernah sama sekali Nabi SAW mengizinkan ada orang yang solat dengan menggunakan bahasa selain dari bahasa Arab. Ya. Karena itu orang yang belum mampu membaca bacaan solat, bacaan Al-Fatihah, Nabi tidak menyuruh dia membahasakan dengan bahasanya, tapi diajari dikir-dikir yang ringkas supaya dia mampu solat walaupun dalam keadaan sudah diperingkas. Nah, bagaimana dengan orang yang berbuat dosa besar tapi ditutupi oleh Allah, kemudian dia telah bertobat? Ya. Apakah wajib baginya untuk melapor kepada umara untuk ditegakkan had tersebut atau diam saja? Syekh Ibnu Utsaimin merinci masalah ini. Kalau dosa tersebut dia sudah bertobat dengan tobat yang baik dan dikhawatirkan atau dia tidak khawatir kembali lagi ke dosa tersebut, maka yang paling utama bagi dia menyembunyikannya dan bertobat, menjalani tobatnya sekarang yang sudah bagus dan memperbanyak amalan salih. Tetapi kalau dia melakukan dosa tersembunyi, tidak ada yang tahu, dan khawatir dia jatuh terus ke dosa tersebut, maka untuk tobat yang baik dia laporkan dirinya ke penguasa supaya ditegakkan untuknya had. Iya. Demikian rincian Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala di dalam Syarah Riyadhus Shalihin. Bagaimana kalau pencurinya tidak kita kejar? Kadang pencuri ingin membalas dendam pada kita. Bagaimana hukumnya? Iya. Jadi kalau dia dikejar pun karena ada suatu maslahat, seperti kata Imam Ahmad diharuskan ditangkap misalnya, sehingga dia maka diajukan perkaranya kepada penguasa. Iya. Dan itu pun tidak ada selesainya sebenarnya. Kalau hanya pikir bagaimana kalau dia balas dendam?
Kalau dia tangkap, dia serahkan ke penguasa, sudah dihukum, setelah itu dia balas dendam lagi, mau apa? Ya, kan sama kan? Ya, kalau begitu, ya harusnya seorang itu banyak bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, seorang kalau bertakwa kepada Allah, Allah akan membukakan untuknya jalan keluar. Ya, dan dia akan melihat sesuatu kadang tidak pernah dia sangka. Lebih utama mana antara seorang yang telah menikah sambil menuntut ilmu dan seorang penuntut ilmu yang belum menikah tetapi terganggu dengan keinginan untuk menikah? Baik, nikah itu hukumnya apabila hukumnya ada beberapa hukum dalam nikah, tergantung keadaan seorang tersebut. Kalau dia mampu untuk nikah, punya kemauan untuk nikah, dan kalau dia tidak nikah jatuh di dalam dosa, ini nikah bukan sunnah hukumnya atas dia, hukumnya wajib nikah. Iya. Kalau dia punya kemampuan nikah, pengen nikah, kalau tidak nikah jatuh dalam dosa, wajib untuk nikah. Bukan sunnah hukumnya. Yang kedua, 50-50. Ya. Dia punya kemauan nikah, tapi juga kalau tidak nikah tidak jatuh juga di dalam dosa. Makanya seperti ini, kalau dia penuntut ilmu, lihat keadaan. Iya. Sebab orang-orang berbeda-beda dalam keadaan dan situasi. Dan juga Allah Subhanahu wa taala kadang memiliki untuknya jodoh yang berbeda-beda. Ada orang ya, sebelum dia menikah menuntut ilmunya agak lambat, tapi setelah menikah Masya Allah ya, pesat sekali ya. Nah, tapi ada orang juga ya, setelah menikah makin turun prestasinya ya. Nah, seperti saya lihat sebagian orang ya, dulu di tempat Syekh Mukbil sebelum nikah, dia depan terus duduknya. Setelah nikah, sofa yang belakang. Iya, lambat terus. Nah, ini kadang kurang baik. Jadi berbeda-beda seorang dalam hal ini. Karena itu, ya, seorang itu namanya menjalin hubungan keluarga yang diinginkan bagaimana cara keduanya, suami dan istri, bisa menyembah kepada Allah dengan lebih baik. Kan begitu? Ya, itu yang diinginkan di dalam nikah sebenarnya. Ya. Upaya untuk menyembah kepada Allah dengan lebih baik, kemudian melaksanakan sunnah Rasulullah, ya. Kemudian melahirkan generasi-generasi yang diharapkan bermanfaat untuk Islam dan kaum muslimin. Nah, maka berbeda-beda keadaan seorang dalam masalah ini. Karena itu tidak ada hukum menentu. Ya. Dia melihat kepada maslahat dirinya. Ya. Nah, kalau memang dia lihat maslahatnya, kalau dia tidak menikah, dia akan jatuh dalam dosa, maka dia menikah saja. InsyaAllah mudah-mudahan Allah memudahkan jalannya. Nah, menjelaskan tentang khurujnya jemaah tabligh, apakah mereka juga termasuk khawarij? Lainnya jemaah tabligh itu khurujnya istilah sendiri. Ya. Khuruj yang kita maksud bukan khurujnya jemaah tabligh, keliling sana sini jalan-jalan bawa kompor, bukan itu. Ya. Yang diinginkan dengan khuruj melakukan kudeta terhadap penguasa, begitu loh. Ya. Ada pun khuruj jalan-jalan sana sini atau istilahnya orang Malaysia berpusing-pusing, ya. Itu adalah khuruj istilah mereka sendiri. Nah, bagaimana dengan salat tarawih berjamaah? Sedangkan imam suka melakukan bid'ah. Apakah harus tetap berjamaah atau salat sendiri? Mohon penjelasan. Kalau dia ingin sholat tarawih bersama imam berjamaah boleh saja, ya walaupun dia melakukan bid'ah, sebab sholatnya dia sendiri di rumah itu nilainya tidak sama kalau dia sholat berjamaah di masjid. Nah, dan Nabi SAW menyebutkan tentang keutamaan sholat tarawih berjamaah, keutamaan mutlak umum,
tidak dibedakan imamnya. Kata beliau dalam hadits Abu Dar atau Mu'adz bin Jabal, "Man qama ma'a imamihi hatta yansarif, husiba lahu qiyamul lailah." Siapa yang qiyamul lail bersama imamnya sampai selesai, bersama imamnya sampai selesai, maka terhitung untuknya salat satu malam suntuk. Nah, ini keutamaan tidak dia dapatkan kalau dia salat sendiri. Dalam mengisyaratkan telunjuk tasyahud, yang kuat menggerak-gerakkan atau tidak menggerak-gerakkan. Yang kuat tidak digerakkan. Iya. Dan telah kita uraikan hal tersebut di majalah Nasihat edisi perdana. Dan kita terangkan bahwa yang menggerak-gerakkan jari telunjuk itu dari riwayat Zaidah bin Qudamah, meriwayatkan dari Asim bin Kulayb, dari ayahnya dari Wa'il bin Hujur. Dan Zaidah bin Qudamah ini rawi bersendirian meriwayatkan kalimat menggerak-gerakkan. Sedangkan lebih 20 rawi yang lain juga meriwayatkan dari Asim bin Kulayb. Semuanya meriwayatkan tidak ada yang menyebutkan menggerak-gerakkan. Iya. Tidak ada yang menyebutkan menggerak-gerakkan. Dipahami ini? Anggap antum sedemikian banyak misalnya di sini. Ya, menukil sesuatu cuma satu saja yang mengatakan saya bilang seperti itu. Yang lainnya tidak. Yang satu ini bisa diterima atau tidak? Ya, kan tidak diterima. Ya, demikian pula dalam hadis ini. Itu umumnya atau pendekatan secara umum. Walaupun tidak mutlak seperti itu di dalam ilmu hadis. Iya. Zaidah bin Qudamah menyelisih lebih dari 20 orang rawi. Satu saja dari rawi itu, kalau Zaidah menyelisih sebenarnya, Zaidah kalah riwayatnya, apalagi lebih 20. Iya. Dan Syekh Al-Albani sendiri pernah melemahkan riwayat Zaidah bin Qudamah karena menyelisihi 2 orang. Dan di sini menyelisihi 20 orang, beliau tidak melemahkan. Iya. Dan ini bukan suatu bentuk, saya katakan misalnya Syekh Al-Albani kontradiksi atau tidak. Tidak. Itu adalah pendapat beliau. Sebenarnya ada kaidah yang Syekh Al-Albani berbeda dengan para masyayikh yang lain di dalam masalah ini. Nah, ala kulli hal, yang kuat di dalam masalah tidak digerak-gerakkan jari. Apakah seorang merebut kekuasaan yang syah dengan cara kudeta dan berhasil merebut kekuasaan juga dia disebut khawarij? Iya, disebut khawarij. Iya. Disebut khawarij. Dia khawarij, tapi begitu sudah berkuasa, yang namanya sudah berkuasa, sudah jadi penguasa. Iya. Maka kewajiban kita mendengar dan taat. Agar jangan sampai darah kaum muslimin lebih banyak lagi yang tertumpah. Nah, itu hikmah yang disebutkan oleh para ulama. Ada seorang memeriksa orang sakit dengan cara menyembelih ayam. Lalu dia memeriksa badan ayam itu, dan dengan itu dia mengetahui apa yang diderita oleh orang yang sakit tanpa memeriksa orang yang sakit tersebut. Apa hukumnya orang yang melakukan hal tersebut? Nah, suatu penyakit itu diketahui dengan indikasi yang ada pada orang yang sakit, bukan pada yang lainnya. Itu hal yang pertama. Kemudian yang kedua, cara-cara yang seperti ini dari bentuk-bentuk menyangka sesuatu yang gaib atau mengira sesuatu yang tidak jelas, atau dia masuk ke dalam menghukumi sesuatu dibangun di atas prasangka. Ya, dibangun di atas prasangka. Dan semua ini adalah perkara yang tidak dibenarkan di dalam syariah. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. Inna as-sam'a wal basara wal fu'ad kullu ulaika kana anhu mas'ula. Jangan kamu berhenti di atas sesuatu yang kamu tidak punya ilmu tentangnya. Semuanya pendengaran, penglihatan, dan mata hati semuanya akan dimintai pertanggungjawaban. Nah, maka tidak boleh seorang menghukumi sesuatu hanya dibangun di atas dasar perasaan atau praduga. Ya. Dan kelihatannya orang yang melakukan dengan cara yang seperti ini punya sesuatu pelajaran dari ilmu yang sifatnya ilmu sihir atau ilmu perdukunan, walaupun dia sendiri tidak menyadari. Dia sendiri tidak menyadarinya. Maka cara-cara yang seperti ini tidak dikenal dalam Islam. Hendaknya orang yang melakukannya bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan hal tersebut. Apa hukum orang yang mempelajari ilmu kebal sehingga ia kebal terhadap benda tajam, bahkan mampu memakan kaca? Ini juga termasuk ilmu sihir, ilmu perdukunan. Dan hal-hal yang seperti ini
itu hanya dia dapatkan dengan cara bentuk maksiat atau dengan warisan dari guru-gurunya yang memang sebelumnya sudah mempunyai hubungan dengan para syaitan. Iya. Adapun orang-orang yang salih, mereka tidak mempelajari ilmu-ilmu yang seperti ini. Iya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di perang Uhud, beliau terluka. Tidak ada ilmu kebalnya. Iya. Terluka beliau. Nah, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu atau Umar bin Khattab meninggal beliau radhiyallahu taala ditikam. Ya. Ali bin Abi Thalib juga demikian. Ya, tidak ada yang punya ilmu kebal. Padahal mereka ini adalah manusia-manusia terbaik. Nah, maka ini semua hendaknya menjadi renungan bahwa yang baik itu adalah apa yang dipandang baik oleh syariah, bukan yang dipandang baik oleh manusia atau perasaan. Iya. Apa hukumnya seorang wanita yang sering melakukan takziah kuburan kepada kuburan orang yang saleh atau wali, melakukan wiridan, yasinan, dzikir atau jama'i? Yasinan, dzikir, jama'i, kuburan. Ini kesalahannya dari beberapa sisi. Yang pertama, perempuan tidak boleh sering berdatang ke kuburan. Itu yang pertama. Dan Rasulullah SAW bersabda, la'anallahu zairatul kubur. Allah melaknat perempuan-perempuan yang berziarah di kuburan. Kemudian kesalahan dari sisi yang kedua, datang ke kuburan itu bukan datang untuk tujuan tertentu seperti yang disebut di sini, tetapi datang ke kuburan itu untuk mengingat mati. Kata Nabi sallallahu atau mengingat akhirat. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadits Buraidah yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, "Kuntu nahaitukum an ziyaratil qubur fazuruha fa innaha tudzakirukumul akhirah." Sungguhnya saya melarang kalian dari berziarah ke kuburan, maka sekarang berziarahlah kalian, sungguhnya ziarah ke kuburan itu mengingatkan akhirat. Iya. Kemudian kesalahan dari sisi yang ketiga, dohirnya di sini datang kepada kubur orang yang saleh atau wali meminta sesuatu. Ya, kalau dia meminta bentuknya wasilah atau syafaat atau bentuk permohonan, maka itu adalah bentuk kesyirikan. Nah, bentuk kesyirikan yang bisa membatalkan keislaman seseorang. Kalau hanya sekedar datang, ya lalu melakukan wiridan, yasinan, dzikir jama'i, maka ini adalah perkara bid'ah dan khurafat yang tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Ya, pertanyaan semakin banyak. Insyaallah taala kita lanjutkan besok pagi ba'da subuh dengan melanjutkan pembahasan Kitabul Ilm dari Sahih Al-Bukhari. Kalau ada pertanyaan ini bisa dibaca insyaallah setelah subuh. Setelah subuh sampai jam 6:30 atau jam 7. Nanti jam 8:30 kita bisa mulai sampai jam 11 lagi. Ya. Baik, saya kira cukup sampai sini. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin.